Selamat datang kembali. Kali ini kita akan bedah satu perusahaan yang luar biasa banget yang jadi pusat dari transformasi energi di Indonesia. Yuk kita kupas tuntas kisah Barito Renewables. Oke, kita langsung aja lihat di layar Anda. Ini dia salah satu aset mereka yang keren banget. Pertanyaannya simple tapi penting. Gimana ceritanya sebuah perusahaan energi bersih bisa meroket jadi salah satu perusahaan paling bernilai di Indonesia? Nah, itu dia misteri yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Ini dia agenda kita. Kita mulai dari fenomenanya di pasar saham. Terus kita lihat apa sih yang sebenarnya mereka kerjakan, kita sambungkan dengan rencana besar pemerintah, kita ikutin jejak uangnya, dan terakhir, kita lihat apa artinya semua ini buat masa depan. Baik, kita masuk ke bagian pertama, soal dominasi pasar brand. Ini jujur adalah sebuah fenomena di bursa saham. Jadi gini, di Bursa Efek Indonesia, brand ini bukan cuma pemain biasa. Dia itu bisa dibilang salah satu yang paling berpengaruh. Sejak hari pertama melantai, dia nggak cuma menarik perhatian, tapi seolah-olah menulis ulang aturan main di pasar modal kita. Nah, dengerin kutipan ini dari laporan analisis strategis ya. Kapitalisasi pasarnya seringkali menempati posisi nomor 1, melampaui bank-bank besar. Ini bukan opini loh, ini fakta pasar. Coba bayangin, perusahaan energi terbarukan valuasinya bisa ngalahin raksasa perbankan yang udah berkuasa puluhan tahun. Ini nunjukin adanya pergeseran yang dahsyat dalam kepercayaan investor. Terus, apa sih rahasianya? Menurut analisis, ada 4 faktor utama. Pertama, fundamental perusahaan mereka itu kuat banget. Kedua, ada dukungan dari tokoh bisnis besar yang bikin orang jadi percaya. Ketiga, dan ini momen pentingnya, brand masuk ke dalam indeks investasi global yang bikin investor di seluruh dunia jadi ngeh sama mereka. Dan hasilnya? Tentu aja, dana dari institusi asing langsung masuk deras. Kombinasi yang sempurna. Oke, valuasinya emang gila-gilaan, itu keren. Tapi, mereka ini ngerjain apa sih sebenarnya? Yuk kita lihat mesin penggerak di balik angka-angka fantastis itu. Nah, ini dia jawabannya. Di layar, Anda bisa lihat aset nyata mereka. Dari kekuatan uap panas bumi yang keluar dari perut bumi, sampai turbin angin yang berdiri gagah. Inilah yang mereka lakukan. Mereka mengubah kekuatan alam jadi listrik bersih buat Indonesia. Jadi, ini bukan cuma soal saham, ini soal infrastruktur yang jadi tulang punggung masa depan kita. Coba kita lihat angkanya. Perusahaan ini tuh bukan anak kemarin sore, pengalaman mereka udah lebih dari 2 dekade. Dengan 4 aset utama yang udah beroperasi. Skala dan keahlian mereka di sektor energi bersih ini nggak perlu diragukan lagi. Intinya satu, mereka punya rekam jejak yang terbukti. Sekarang, coba kita mundur sedikit. Lihat gambaran besarnya. Kebangkitan brand ini nggak terjadi gitu aja di ruang hampa loh. Ini pas banget sejalan sama strategi nasional Indonesia yang super ambisius. Jadi, pemerintah Indonesia itu udah punya visi besar buat masa depan, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Ini bukan cuma kebijakan biasa, tapi kerangka kerja nasional yang emang dirancang buat mendorong perusahaan kayak brand ini buat tumbuh. Nah, jantung dari rencana besar itu ada konsep yang namanya pembangunan rendah karbon atau PRK. Gampangnya gini, ini adalah blueprint buat mengubah cara kerja ekonomi Indonesia. Dari yang tadinya bergantung sama karbon, diubah jadi ekonomi hijau yang berkelanjutan. Tujuannya apa? Ya, mencapai emisi nol bersih. Di dalam strategi itu, ada satu target yang spesifik banget dan penting. FOLU Net Sink 2030. Apaan tuh? Coba bayangin, hutan dan lahan di Indonesia itu kayak spons raksasa. Nah, targetnya di tahun 2030, spons ini bisa nyerap emisi karbon lebih banyak dari yang dikeluarin. Ini krusial banget, karena artinya sumber daya alam kita justru jadi bagian dari solusi perubahan iklim. Oke, kita punya kebijakan nasional yang ambisius, kita punya perusahaan yang sukses. Sekarang, gimana cara nyambungin keduanya? Yuk, kita ikuti aja aliran uangnya. Begini cara mesin keuangannya bekerja. Langkah pertama, perusahaan kayak brand masuk ke indeks global. Begitu masuk, manajer investasi di seluruh dunia yang pakai indeks itu sebagai acuan otomatis mulai beli sahamnya. Ini yang memicu aliran dana masuk yang masif. Uang segar inilah yang kemudian dipakai buat membiayai lebih banyak proyek energi bersih di lapangan. Jadi, terciptalah lingkaran pertumbuhan yang positif. Pemerintah juga nggak cuma nonton, mereka secara aktif ngebentuk landscape-nya pakai berbagai senjata finansial. Ada skema kemitraan pemerintah swasta, ada pembiayaan berbasis kinerja, sampai reformasi anggaran yang memprioritaskan proyek-proyek hijau. Dan yang menarik, ada instrumen seperti sukuk hijau. Ini obligasi syariah yang dirancang khusus buat menyalurkan modal ke inisiatif ramah lingkungan. Keren kan?
Oke, sekarang kita kembali fokus ke brand, dan coba pikirkan, apa artinya cerita ini buat masa depan energi di Indonesia, dan bahkan mungkin di kawasan Asia Tenggara. Jadi, kesimpulan utamanya begini. Kisah brand ini adalah contoh sempurna tentang gimana kekuatan pasar dan modal swasta bisa nyambung banget, bisa selaras dengan visi pemerintah untuk mendorong perubahan besar. Ini bukan cuma soal keuntungan atau kebijakan, tapi sebuah simbiosis kuat yang mendorong seluruh bangsa untuk maju. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang bikin kita mikir. Ketika kita melihat modal swasta dalam jumlah besar bertemu dengan ambisi publik yang sangat jelas, kita harus bertanya, apakah model yang sedang kita saksikan di Indonesia ini bakal jadi cetak biru, jadi contoh buat negara-negara lain di Asia Tenggara dalam perjalanan mereka menuju masa depan yang lebih hijau? Sebuah pemikiran atau kita renungkan. Terima kasih sudah menyimak.